Saat jam istirahat di sekolah SDN Sukarela, Milok, Risa, Luno, dan Tambo meledak dengan energi muda. Sementara itu Zako mengawasi dari jauh. Risa mengulurkan sepotong buah kepada Zako sebagai isyarat persahabatan. Zako menolak tawaran sehat itu dan malah memilih makanan ringan yang tidak sehat. Halaman sekolah berdengung dengan kehidupan saat Risa, Luno, dan Milok menemukan Zako duduk sendirian. Tampak lesu. Suara Risa memecah udara dengan nada khawatir. "Zako, ayo semangat. Kok lemas begitu?" Zako menjawab dengan lemah. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku tidak kuat. Aku lemas sekali." Luno menimpali dengan terkejut. Padahal biasanya Zako paling heboh lari-lari. Milok bertanya, bingung. "Apa yang kamu makan pagi ini, Zako? Kenapa tenagamu hilang?" Anak-anak mengamati kondisi Zako dengan cemas. Bu Santi memasuki ruang kelas. Ekspresinya serius. "Anak-anak, akhir-akhir ini banyak yang terlihat lemas. Dan buah-buahan kita seperti kehilangan kekuatannya," kata Bu Santi dengan suara penuh kekhawatiran. Milok menghubungkan lemasnya Zako dengan masalah buah. Milok berkata, "Buah-buahan itu punya kekuatan ajaib untuk membuat kita sehat dan bersemangat, Bu." "Jangan-jangan ada yang membuat kekuatan itu hilang?" Zako berkata, "Aku tidak suka buah. Tapi kenapa aku tetap merasa lemas ya?" Risa berseru. Misi penyelamatan buah dimulai. Milok dan Tambo mencari petunjuk di kebun sekolah. Mereka menemukan buah-buahan yang layu dan kondisi tanah yang buruk. Zako, meskipun lemah, mengamati kondisi buah di kebun. Dia menemukan bekas gigitan dari hewan kecil. Milok dan Tambo tenggelam dalam kesunyian perpustakaan, mencari rahasia yang tersembunyi di dalam buku-buku nutrisi. Milok berseru, "Wah, buah itu punya vitamin A, B, C. Hebat sekali." Tambo menambahkan, "Setiap warna buah punya manfaat yang berbeda." Risa dan Luno bertanya kepada teman-teman mereka, mencari jawaban di mata mereka yang lelah. Teman-teman duduk lesu, energi mereka terkuras. Kebenaran terungkap. Buah-buahan dan sayuran tidak ada di piring mereka. Bu Santi menjelaskan bagaimana buah-buahan dan sayuran memberikan energi dan melindungi tubuh dari penyakit. "Betul sekali, Zako. Buah adalah baterai alami untuk tubuh kita," Bu Santi menegaskan. Di kantin sekolah, anak-anak berkumpul. Pikiran mereka berputar dengan solusi. Mereka menyadari bahwa bukan penjahat yang mencuri buah itu, melainkan kebiasaan makan yang buruk dan tanah yang tidak subur. Anak-anak bertekad untuk menjadi agen perubahan. Mereka membuat kampanye yang menarik di sekolah. Kampanye ini tentang "Ayo makan buah, kuat seperti anak Milok." Dengan poster-poster kreatif, lagu Risa memenuhi udara, memperkuat pesan mereka. Di kebun sekolah, anak-anak, Bu Santi, dan Pak penjaga kebun bekerja sama untuk menyuburkan tanah. Mereka menanam bibit baru, memelihara janji panen di masa depan. Zako, yang sekarang mengerti, mulai memakan buah itu perlahan-lahan. Awalnya, rasanya terasa aneh, tetapi kemudian muncul rasa suka yang semakin besar. Beberapa minggu kemudian, kebiasaan makan buah mulai membaik, dan buah-buahan di kebun sekolah tumbuh subur kembali. Zako kembali ceria dan antusias, bahkan lebih gemar makan buah. Zako dan teman-temannya berkumpul di halaman sekolah, menikmati hasil panen dari kebun mereka. Zako berseru, "Ternyata buah itu enak dan membuat kuat ya." Risa memulai sebuah lagu tentang hasil kerja keras mereka, suaranya memenuhi udara dengan sukacita. Anak-anak bergabung dalam nyanyian dan tarian, tawa mereka bergema di seluruh lapangan.
Zako dengan rajin menyirami tanaman buah di kebun sekolah, memelihara kehidupan dengan setiap tetes air. Kebahagiaan berkembang saat Zako berkontribusi pada lingkungan sekolah yang lebih sehat. Di ruang kelas, Bu Santi tersenyum hangat pada Zako dan teman-temannya. Matanya berkerut. Kalian semua adalah pahlawan gizi, seru Bu Santi. Ruang kelas dipenuhi dengan poster berwarna-warni yang mempromosikan kebiasaan makan sehat. Zako dan teman-temannya berlari dan tertawa di lapangan sekolah. Energi mereka memenuhi udara. Zako menyamai kecepatan teman-temannya. Tidak lagi tertahan oleh kelemahan, Zako makan malam bersama keluarganya. Dia memilih buah-buahan dan sayuran sebagai bagian dari makan malamnya. Ibunya tersenyum melihat perubahan positif pada Zako. Di kebun sekolah, Zako dan teman-temannya mengumpulkan hasil panen. Mereka berbagi buah dengan teman-teman mereka. Guru-guru menerima buah-buahan. Zako berdiri di depan kelas, siap untuk menyampaikan presentasi penting tentang buah-buahan dan sayuran. Dengan penuh semangat, Zako menjelaskan manfaat vitamin, mineral, dan serat yang terkandung dalam buah dan sayuran. Teman-teman sekelasnya mendengarkan dengan saksama. Terinspirasi oleh penjelasan Zako tentang pentingnya makanan sehat, Zako dan teman-temannya menjelajahi pasar tradisional yang ramai, mencari hasil bumi segar. Mereka berinteraksi dengan penjual lokal, menemukan berbagai macam buah dan sayuran. Pasar ramai dengan aktivitas saat mereka belajar tentang hasil bumi lokal. Di dapur sekolah, Zako dan teman-temannya berkumpul, siap untuk membuat salad buah yang segar untuk makan siang. Mereka mempelajari seni, memotong buah dengan presisi, mengubah bahan-bahan biasa menjadi mahakarya yang penuh warna. Dengan tangan terampil, mereka mencampur saus salad yang sehat, menambahkan sentuhan semangat pada kreasi mereka. Di kebun sekolah, Zako dan teman-temannya berkumpul di sekitar tumpukan kompos. Wajah mereka bersinar karena rasa ingin tahu. Mereka dengan hati-hati mencampur sisa buah-buahan dan sayuran, mempelajari rahasia pemupukan tanah. Saat mereka bekerja, mereka menemukan pentingnya melindungi lingkungan. Zako dan teman-temannya berkumpul, siap untuk membuat poster-poster yang menarik. Mereka memilih gambar yang menarik untuk menarik perhatian. Bersama-sama, mereka membuat pesan yang mudah diingat. Poster-poster sudah selesai, siap untuk menginspirasi pola makan sehat. Di bawah terik matahari, Zako dan teman-temannya mengadakan pesta buah, mengubah lapangan sekolah menjadi perayaan kesehatan yang meriah. Tawa dan obrolan memenuhi udara saat siswa dan guru berkumpul, mencicipi berbagai macam hasil bumi segar. Di tengah kekacauan yang menggembirakan, sebuah pelajaran halus terungkap, mengajarkan pentingnya buah-buahan dan sayuran.